Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang siklus transaksi akuntansi yang berjudul dengan siklus produksi. Perkenalkan, nama saya Rio Hari Yulianto dengan NIM 3403180081. Materi yang pertama akan dibacakan langsung oleh saya, yaitu tentang pengertian siklus produksi. Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pembuatan produk dan terjadi secara terus-menerus. Keberadaan sistem informasi akuntansi sangat penting dalam siklus produksi. Dengan sistem informasi akuntansi membantu menghasilkan informasi biaya yang tepat dan waktu kerja yang jelas untuk dijadikan suatu masukan bagi suatu perusahaan. Berapa harga pokok tersebut dan bagaimana perencanaan penyerapan dan alokasi sumber daya yang diperlukan akan sangat penting dalam perusahaan tersebut. Merencanakan dan mengendalikan biaya produksi serta evaluasi kinerja terhadap produktivitas yang dihasilkan juga akan membantu suatu perusahaan tersebut. Nama saya Mira Noviani dengan NIM 3403180010. Saya akan membahas tentang tujuan siklus produksi. Adapun tujuan siklus produksi: 1. Semua produksi dan perolehan aktiva tetap diotorisasi dengan baik. Yang kedua, persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap dijaga keamanannya. Yang ketiga, semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. Yang keempat, semua transaksi siklus produksi dicatat dengan akurat. Yang kelima, catatan yang akurat dipelihara dan dilindungi dari kehilangan. Yang keenam, aktivitas siklus produksi dilakukan secara efisien dan efektif. Saya akan membahas tentang aktivitas siklus produksi. Peranan akuntansi perusahaan dalam kegiatan siklus produksi umumnya berada pada siklus akuntansi biaya. Namun, peranan lain tetap dituntut kepada mereka untuk saling berkoordinasi dengan siklus lain. Arus informasi yang masuk ke siklus produksi dari siklus lain. Yang pertama, siklus pendapatan menyediakan informasi mengenai order customer dan perkiraan penjualan untuk digunakan dalam perencanaan produksi dan persediaan. Yang kedua, siklus pengeluaran menyediakan informasi untuk memperoleh bahan mentah dan mengontrol pengeluaran lain yang termasuk overhead pabrik. Yang ketiga, siklus penggajian menyediakan informasi tentang biaya karyawan dan ketersediaannya. Arus informasi yang datang dari siklus pengeluaran adalah siklus pendapatan menerima informasi dari siklus produksi tentang barang jadi yang tersedia untuk dijual. Yang keempat, siklus pengeluaran menerima informasi tentang kebutuhan akan beban mentah. Yang kelima, siklus penggajian menerima informasi tentang tersedianya tenaga kerja. Yang keenam, buku besar dan sistem pelaporan menerima informasi tentang harga pokok produksi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengendalian siklus produksi. Fungsi dari sistem informasi akuntansi dirancang dengan baik, yaitu untuk memberikan pengendalian yang cukup untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut terpenuhi. Yang pertama, semua produksi dan perolehan aktiva tetap diotorisasi dengan baik. Yang kedua, persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap dijaga keamanannya. Yang ketiga, semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. Terima kasih, dan selanjutnya akan dibahas oleh Nikni Kartini. Nama saya Nikni Kartini dengan NIM 3403180080. Saya akan memaparkan tentang aktivitas siklus produksi. Terdapat 4 aktivitas dasar dalam siklus produksi, yaitu yang pertama adalah desain produk. Tujuan aktivitas ini adalah untuk merancang sebuah produk yang memenuhi permintaan dalam hal kualitas, ketahanan dan fungsi, dan secara simultan meminimalkan biaya produksi. Aktivitas desain produk menciptakan 2 dokumen utama. Yang pertama,
daftar bahan baku yang menyebutkan nomor bahan baku, deskripsi, serta jumlah masing-masing komponen bahan baku yang digunakan dalam suatu unit produk. Yang kedua adalah daftar operasi yang menyebutkan kebutuhan tenaga kerja dan mesin yang diperlukan untuk memproduksi produk tersebut. Yang kedua adalah perencanaan dan penjadwalan. Tujuan dari langkah ini adalah mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan persediaan barang jadi. Terdapat dua metode perencanaan produksi yang umum digunakan, yaitu perencanaan sumber daya produksi atau Manufacturing Resource Planning dan sistem produksi just in time. MRP atau Manufacturing Research Planning adalah kelanjutan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang mencari keseimbangan antara kapasitas produksi yang ada dan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi perkiraan permintaan penjualan. Sistem MRP sering disebut sebagai fast manufacturing karena barang diproduksi sebagai ekspektasi atas permintaan pelanggan. Sedangkan just in time atau JIT memperluas prinsip sistem pengendalian persediaan untuk seluruh proses produksi. Tujuan produksi JIT adalah meminimalkan atau meniadakan persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. JIT sering kali disebut sebagai full manufacturing karena barang diproduksi sebagai tanggapan atas permintaan pelanggan, jadi hanya berproduksi sebagai tanggapan atas pesanan pelanggan. Lalu yang ketiga adalah operasi produksi. Langkah ketiga dalam siklus produksi adalah produksi aktual dari produk. Cara aktivitas ini dicapai sangat berbeda di berbagai perusahaan. Perbedaan tersebut berdasarkan jenis produk yang diproduksi dan tingkat otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi. Penggunaan berbagai bentuk teknologi informasi dalam proses produksi seperti mesin yang dikendalikan oleh komputer disebut sebagai computer integrated manufacturing. Untuk mengurangi biaya produksi, para akuntan tidak diminta untuk menjadi ahli dalam setiap segi CIM, tetapi mereka harus memahami bagaimana hal tersebut mempengaruhi sistem informasi akuntansi. Salah satu pengaruh CIM adalah pergeseran dan produksi massal ke produksi sesuai pesanan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Asni. Perkenalkan, nama saya Asmi Fathul Jannah dengan NIM 3403180158 akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai akuntansi biaya. Langkah terakhir dalam siklus produksi adalah akuntansi biaya. Terdapat 3 tujuan dasar dari sistem akuntansi biaya, yaitu 1. Memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dari operasi produksi. Sistem informasi akuntansi didesain untuk mengumpulkan data real-time mengenai kinerja aktivitas produksi agar pihak manajemen dapat membuat keputusan tepat waktu. Memberikan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam menetapkan harga serta keputusan bauran produk. Sistem informasi akuntansi mengumpulkan biaya berdasarkan berbagai kategori dan kemudian membebankan biaya tersebut ke produk dan unit organisasi tertentu. Ketiga, mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan serta nilai harga pokok penjualan yang muncul di laporan keuangan perusahaan. Sebagian besar perusahaan menggunakan perhitungan biaya pesanan dan proses untuk membebankan biaya produksi. Perhitungan biaya pesanan membebankan biaya pada batch produksi tertentu atau pekerjaan tertentu dan digunakan ketika produk atau jasa yang dijual terdiri dari bagian-bagian yang dapat diidentifikasikan secara terpisah. Sebaliknya, perhitungan biaya proses membebankan biaya pada setiap proses dan kemudian menghitung biaya rata-rata untuk semua unit yang diproduksi. Digunakan ketika produk atau jasa yang hampir sama diproduksi dalam jumlah massal dan unit terpisah tidak dapat dengan mudah diidentifikasi. Kedua sistem tersebut membutuhkan akumulasi mengenai 4 jenis biaya. Yang pertama, bahan baku. Ketika produksi dimulai, pengeluaran permintaan bahan baku memicu debit barang dalam proses untuk bahan baku yang dikirim ke bagian produksi. Yang kedua, tenaga kerja langsung.
Kartu waktu kerja adalah sebuah dokumen kertas yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas pekerja. Dokumen ini mencatat jumlah waktu yang digunakan seseorang pekerja untuk setiap tugas pekerjaan tertentu. Para pekerja memasukkan data ini dengan menggunakan terminal online di setiap bengkel kerja pabrik. Yang ketiga, mesin dan peralatan. Ketika perusahaan mengimplementasikan CIM untuk mengotomatisasi proses produksi, proporsi yang lebih besar dari biaya produksi berhubungan dengan mesin dan peralatan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Terakhir, biaya overhead pabrik, yaitu semua biaya produksi yang tidak secara ekonomis layak untuk ditelusuri secara langsung ke pekerjaan atau proses tertentu. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya kembali kepada Saudara Rio. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu siklus produksi dengan sistem informasi akuntansi membantu menghasilkan informasi biaya yang tepat dan waktu yang jelas untuk dijadikan masukan bagi pembuat keputusan dalam perencanaan produk atau jasa yang dihasilkan. Berapa harga produk tersebut dan bagaimana perencanaan penyerapan dan alokasi sumber daya yang diperlukan, dan yang sangat penting adalah bagaimana merencanakan dan mengendalikan biaya produksi serta evaluasi kinerja terhadap produktivitas yang dihasilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.